Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan, podcast yang menjadi wadah bagi perempuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Oke, Sakinah, kembali lagi kita host siapa nih? Kita kenalin dulu hostnya lagi. Kemarin kan ganti kan. Kemarin kan ada Kak Ija. Kita sekarang pakai Batu lagi. Kita ada 3 host kita. Jadi ada Sakinah Naja dan Batul Zakia. Oke. Nah, hari ini kita keluar dari tema agama dulu ya. Kita keluar dari agama-agama. Kita bahas di sini tentang pola hidup sehat sesuai pengalaman. Betul. Jadi kita pribadi. Hari ini ya, kita di sini bahas tentang pola hidup sehat, betul. Ini kita kedatangan tamu. Dia punya pengalaman banyak. Widih. Dia anaknya 4. Oh ya Allah, Masya anaknya Allah. 4 dia anaknya 4, terus dia berhasil diet, menurunkan berat badan, dan dia menjalani pola hidup sehat. Ya Allah, Masya Allah, anaknya 4, terus tapi bisa juga menjalani pengalaman makan konsumsi yang makan makanan sehat gitu. Dia jaga itu. Tapi ya pasti adalah curi-curinya sedikit. Ya namanya cheat day ya biasanya. Kamu gimana nah? Oke, aku merasa bisa. Aku kalah kalau kayak gini aku kalah. Kalau ini aku juga sama. Aku nyerah kalau kayak gini, aku nggak bisa, masih banyak racunnya. Nah, kalau ini dia berhasil. Dia ini nanti kita share di sini fotonya dia before afternya. Itu dia dari BB besar sampai sekarang badannya udah kurus, 4 anak loh. 4 anak. Luar biasa. Biasanya kalau makin banyak anak rada susah ya. Maintain untuk turun badan apalagi gitu. Nah, apalagi nanti kita bakal kasih tahu nih siapa narasumber kita hari ini. Nanti dia juga bisa ngasih masukan ke kalian. Ya, bagi yang punya pengalamannya struggle dia ya. sendiri. Bagi yang punya struggle nih, gimana caranya nurunin berat badan segala macam, menjaga pola hidup sehat. Siapa Kak Batul? Kak Fatimah Selamat datang Kak Fatimah. Assalamualaikum. Makasih Batul. Waalaikumsalam Sakinah. Sehat ya Kak Fatimah ya? Alhamdulillah. Harus sehat terus. Sehat terus. Salam sehat. Salam sehat. Salam bugar. Kayak bapak-bapak gitu jadi salam bugar. Kita perempuan harus bisa. Kita perempuan juga harus bisa. Ya kan Kak Fatimah ya? Kita di sini udah banyak pertanyaan nih Kak Fatimah ya. Sebelum Kak Fatimah datang kita udah menyiapkan nih. Kita udah mikir pertanyaannya apa aja ya kira-kira ya Kak. Kita udah nyiapin pola hidup sehat ini sesuai pengalamannya Kak Fatimah aja ya. Dan Kak Fatimah kalau mau nambahin ya Kak Fatimah tahu berbagi ilmu, boleh nih langsung berbagi, tambah-tambahin di luar pertanyaan kita nih. Aku ada pertanyaan Kak Fatimah. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat menurut Kak Fatimah sendiri? Ya, sebelumnya disclaimer ya, ini memang pola hidup yang Ana jalani sendiri gitu. Ini Ana bukan ahli gizi atau bukan dokter gitu. Jadi pola hidup sehat kalau menurut Ana pribadi, pola hidup sehat itu sesuatu yang kita jalanin itu serba positif. Entah itu asupan yang kita makan harus baik, atau aktivitas juga seperti olahraga itu kan aktivitas-aktivitas positif, atau pikiran pun itu juga termasuk pola hidup sehat. Pikiran juga harus positif. Itu yang disebut pola hidup sehat. Oh ya. Iya. Berarti nggak dari segi makanan juga ya? Nggak cuma segi makanan, iya, segi makanan, fisik, pikiran, emang itu harus jadi satu kesatuan gitu. Ya, semuanya harus bersinergi gitu. Iya betul, percuma kita makan udah sehat, olahraga juga bagus, oke, aktivitas aktif, tapi kalau pikiran terus kan otaknya juga otaknya stres. Iya, pikiran tuh, tapi pikiran tuh memang ngaruh ya kayaknya ya. Stres dikit badan langsung waduh, penyakit datang aja, ada aja. Iya nih, emang sebenarnya sih kan banyak nih orang-orang yang ngapain sih pola hidup sehat? Maksudnya kayak ya udah makanan yang enak aja, makan bakso gitu, makan cilok ya biasa aja udah. Anak sehat-sehat aja rasanya gitu kan. Nah, ini kenapa nih kita perlu menjaga hidup sehat gitu? Emang ada ngaruhnya kah kita di masa depan atau sebenarnya ya biasa aja, nggak usah yang di masa tua nanti gitu ya? Iya. Pasti kalau makanan itu yang kita masukin ke dalam tubuh itu pasti akan ada pengaruhnya. Ada istilah you are what you eat. Ya, jadi apa yang kita makan itu ya hasil tubuh, hasilnya yang akan kita dapatkan gitu di tubuh kita. Kalau kita makan yang sehat-sehat ya bakalnya berapa tahun ke depan ya bakal kelihatan sih orang yang makannya sembarangan atau makan yang sehat.
itu bakal kelihatan gitu. Apalagi kan emang tubuh kita tuh kan ada kontrolnya sendiri. Terlalu banyak garam pasti ada alarmnya, terlalu banyak gula juga bahaya. Emang yang bagus yang seimbang-seimbang aja. Iya. Oh, istilah tentang alarm nih Kak. Maksudnya gimana tuh? Alarm. Ya alarm, jadi kalau kita kebanyakan garam misalnya bisa jadi entah nanti ginjal, larinya ke ginjal, atau misalnya kebanyakan gula, diabetes, obesitas. Mungkin awal-awal masih obesitas, kelebihan berat badan. Lama-lama ya nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akhirnya diabetes kan nggak ada yang tahu. Makanya memang harus dijaga dari sekarang gitu, sedini mungkin gitu. Jangan nunggu nanti udah dewasa, udah di atas 15 tahun, mumpung aku nih masih remaja, udah deh dipuas-puasin dulu. Emang harus dimini mungkin, makanya itu kan sekarang anak-anak SD sekarang kalau di sosmed ya udah ada yang kena gula, kena ginjal iya, ya. banyak tuh. Karena itu kan faktor makanan ya, Anak faktor kecil, jajanan anak-anak sekarang. kecil di bawah umur tuh udah banyak tuh yang kena Iya, gula. Jajan kemasan itu loh, nah yang 1000-an. Iya. Itu kan gulanya Kata banyak anak aku cekek. Astagfirullah. Jadi pakai Iya sih bener, dicekek sih pasti. cekek kata anak aku. Ya, jajanan yang gerobakan juga kan tinggi gula, tinggi garam, belum lagi Minyaknya. sodiumnya, mecinnya. Iya, bahaya banget. Minyaknya 100 kali dicelup gitu masih dipakai Iya. lagi gitu ya. Iya. Apalagi kalau gini nih, kalau cara pola hidup Kak Fatimah sendiri sesuai pengalaman ya, kita nggak cerita ahli gizi, kita nggak cerita itu. Ini kita lihat yang realistis yang depan mata kita aja sudah. Kak Fatimah kan ibarat dulu kan bebek timbangan berapa? Dulu BB awal kali diet itu sampai 83 itu pernah. 83 kilo. Iya. Nah, bisa sampai nyusut kayak gini nih, gimana cara pola hidupnya Kak Iya nih Fatimah mulainya sendiri? nih, mulainya. Ya jadi sebenarnya awal mulanya itu lagi berangkat sama keluarga, lagi ada perjalanan jauh gitu. Biasa kalau kita kumpul-kumpul kan foto-foto segala macem. Liatin galeri kok foto-foto nggak ada yang bagus gitu, karena kegemukan kan nggak ada, dipilih satu-satu kok nggak ada yang bagus. Dari situ baru terpacu, wah ini kayaknya udah nggak bisa lagi nih. Emang badan gede udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi, mau ditutupin kayak apa, paling kelihatan muka segini, pipi juga tembem. Masa mau dipotong segini ya kan? Ya dari situ mulailah terpacu, wah udah harus diet nih. Tuh, Itu awal-awal. kalau dari baju kan biasanya kan ada orang baju udah banyak yang nggak muat nih. Iya. Kalau dari baju, karena emang dasarnya gemuk, jadi ya selalu nyari baju yang oversize terus gitu. Cuman ya gitu, awal-awal fahamnya ini harus, kayaknya udah harus stop nih, harus berubah. Ya itu karena ngelihat foto-foto itu nggak ada yang bisa, orang-orang kok bisa milih foto gitu, masang seenaknya. Kita mau milih aja susah kok, semuanya gemuk Berarti gitu. dari gara-gara foto Gara-gara ya, motivasi foto yang bikin awalnya itu. motivasinya. Tapi Kak Fatimah fokus sama timbangan apa enggak? Gak timbangan iya. Kan ada Jadi tolak orang ukur. apa namanya buat berat badan tuh ada yang fokus sama timbangan, ada yang fokus sama lingkar. Soalnya katanya dia ngerasa kecil, tapi timbangannya dia tetap itu gimana? Sebenarnya timbangan itu jadi tolak ukur juga ya, cuman nggak bisa melulu gitu jadi tolak ukur. Lingkaran juga perlu. Kadang kalau kita pakai timbangan itu, kita habis minum air itu kan ketimbang juga. Iya, kita makan sayur itu juga ketimbang gitu. Jadi kita kalau misalnya yang terlalu termotivasi lewat timbangan, kadang bikin kita down gitu. Habis minum air, nimbang, timbangan naik lagi. Makan apa Padahal nih? emang Makan itu apa nih? tiap hari. Iya, makan apa nih kok habis minum air doang, nggak makan apa-apa, timbangan udah naik 500 gram misalnya minum airnya 2 gelas. Itu kalau misalnya motivasi timbangan tuh bakal kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalau misalnya anak pribadi nimbang itu 1 minggu sekali. Nggak tiap hari. Oh iya benar, Berarti dicatat tetap gitu dicatat. ya. tetap iya. ya. Kadang ya yang lebih sering kontrol itu pakai ukuran badan. Itu emang lebih meteran baju, itu lebih ini sih lebih akurat daripada timbangan. Iya. Kadang kan kita nggak tahu kalau misalnya timbangan itu naik yang berat masa airnya kita atau masa ototnya kita yang latihan beban. Kalau
ukuran pakaian itu kan ketahuan, oh kita nih lingkar kita tambah kecil atau tambah besar itu kan akurat. Oh gitu ya, jadi pakai Iya, lingkaran itu pakai ya. lingkaran. Tapi jadinya apa nih Kak? Biasanya kan orang nih kalau misalnya kan tadi Kak Fatima bilang motivasinya dari foto gitu ya, Iya. kayak ada kurang bagus nih. Tapi kan ada orang banyak tuh yang apa, aku mau diet besok gitu. Nah, tapi habis itu pas besok nggak apa deh, nanti cheat day dulu, Iya. lusa gitu. Diundur lagi. Diundur lagi, akhirnya udah holas, nggak ada diet lagi. Ini gimana nih Kak supaya apa ya istilahnya tuh kayak konsisten gitu, komitmen sama dietnya itu tuh. Biasanya orang tuh yang gagal tuh di situ. Ya sebenarnya pertama itu kita harus kenalin dulu gitu diri kita dari awal kali awal mulanya kita tuh udah makan apa aja gitu, kita harus kenalin banget gitu. Jadi begitu diet tuh jangan hayalannya kita oh apa diet nih nggak boleh makan yang enak lagi, pokoknya bakal stres yang lah, mikir itu kayak orang tuh kan sayur bakal gitu ya, gitu, makannya makan sayur hambar. doang terus dada ayam direbus nggak boleh minyak. Ya stop pikir kayak gitu dulu. Kalau misalnya kita udah mikir gitu dulu, mungkin sehari 2 hari kalau yang konsisten ya ada aja. Tapi kalau misalnya orang yang dia tipikalnya emang doyan makan, terus biasa apa jajan yang sembarangan gitu, tiba-tiba harus dipaksa dalam keadaan yang makan bener-bener clean gitu, bisa stres. Mungkin ekstrim ya. 1-2 atau paling lama seminggu bisa stop gitu. Ya kita kenalin dulu gitu. Kalau kita gemuk jangan pernah orang itu nurunin berat badan berharap oh 1-2 bulan Ana nih turun bakal 20 kilo atau 10 kilo, itu jangan pernah. Jadi yang kita tanamin itu diet itu bakal seumur hidup gitu. Kita ngejalanin tuh pola ini tuh seumur hidup, bukan hanya 1 minggu, 2 minggu, sebulan udah kurus terus kita balik lagi. Kalau kita balik lagi ke pola yang sebelumnya ya kita bakal gemuk Balik kayak lagi. kayak sebelumnya lagi gitu. Jadi kita harus kenalin dulu gitu. Oh ini aku selama ini makanku emang yang lemaknya tinggi. Misalnya tiap hari habis makan bakso, siangnya makan mie, nyorenya nyemilnya gorengan. Ya, itu kan semuanya karbo dan lemak gitu. Itu emang kita harus sadar oh ini nih ada yang nggak bagus nih di antara makanku, pola makanku. Mulai di minggu pertama kurangi dulu. Satu hal dulu misalnya. Oh aku nih biasa terlalu berlebihan karbo, ya udah karbonya dikurangin. Misalnya pagi makan sarapan yang sehat, makan siang sehat, malamnya kita kepengen banget bakso, ya udah gitu. Kita jalanin dulu aja pelan-pelan. Atau kalau misalnya emang yang udah biasa hidup sehat gitu, yang jarang makanan gorengan ini itu, ya bisa mulai apa namanya dikurangin ya. Nah, ini bahas soal makanan nih. Apa saja makanan yang harus dihindari dalam pola hidup sehat? Kan yang aku tahu kan itu kayak karbo, gorengan. karbonya tuh kayak gorengan yang double-double tuh ya. Terus apa namanya micin, sodium ya. Tapi itu nggak boleh, nggak apa-apa kan micin ya. Kayaknya kayak nggak sah badan kena micin gitu ya. Kayak nggak sedap, nggak sah gitu ya. Iya, jadi lemak yang jenuh ya seperti gorengan gitu. Itu ya emang harus dihindari. Terus kayak snack-snack itu kan kandungan snack ciki gitu ciki-ciki itu kan makanan yang digoreng terus udah proses berapa kali, itu pasti lemaknya banyak. Selain itu kan sodiumnya juga banyak ya. Sebenarnya kayak garam, mecin pun boleh gitu. Cuman kan memang tubuh kita tuh ada batasan. Gula itu kan sebagai tenaga kita gitu. Boleh aja, cuman harus dibatasin ya. Kayak es krim, coklat boleh. Cuman ada batasnya. Misalnya sehari, wah kita pengen banget nih makan es krim. Oke, sehari es krim sekali gitu. Tapi habis es krim jangan minum es kopi terus ditemenin pakai biskuit manis, pakai cake. Aku bikin es kopi terus tambah es krim di atasnya tuh nggak sih? Itu enak banget. Sesekali oke. Yang penting jangan sering-sering, jangan dijadiin kebiasaan gitu. Benar. Ya, kau gimana nah? Wah, aku kalau urusan micin sih aku ya kayak nggak bisa skip, kayak tubuh aku nih butuh micin. Micin apa sih nak kau nih? Aku micin dalam makanan kok jajan cimol gitu kan. Iya sih, kayak gitu basreng masih aku. Aduh, basreng apalagi sih enak sih. Urusan kayak gitu-gitu makanya disuruh pola hidup sehat. Oke lah. Yang penting tuh tetap olahraga ya. Olahraga. Iya olahraga itu
jadi poin juga. Pola hidup, pola makan itu juga jadi poin. Semuanya sih Semuanya saling poin. bergantung sebetulnya. Kalau olahraga makan kita nggak bener, ya sama aja. Benar-benar. Makanya sebenarnya yang paling utama justru pola makan. Pola makan dulu Baru ya. olahraga. Iya, aku pernah dengar tuh sebenarnya kalau ngurangin berat badan tuh emang dari makanan. Iya. Kalau olahraga tuh kontribusinya cuman kecil ya kalau Iya nggak salah betul. kalau nurunin badan. Kalau mau menurunkan berat badan itu 70% itu pola makan. Semua gitu. Mau ngurusin, mau gemukin, pasti 70% itu pola makan. Olahraga itu cuma 30%-nya. Cuman olahraga itu bakal jadi jangka panjangnya kita. Meningkatkan metabolisme, meningkatkan massa otot, terus jantung jadi kuat ya. Jadi saling berkesinambungan gitu. Benar, oke. Iya. Nah, kan tadi kita udah tahu nih kalau misalnya dalam diet, dalam proses menurunkan berat badan itu kan pola makan 70% sama olahraga 30%. Nah, tapi ini kadang orang tuh meremehkan olahraga kayak olahraga nggak penting-penting amat gitu, nggak kerasa gitu. Atau bahkan ada yang merasa olahraga nih, yaudah aku hari ini mulai olahraga. Tapi olahraga tuh langsung ekstrim gitu, jadi kaki langsung sakit. Nah, itu habis itu udah berhenti lagi, udah deh nggak perlu lagi kayaknya olahraga, kayaknya sehat-sehat aja gitu, nggak Sehari olahraga. liburnya 3 bulan. 3 bulan. Jadi Iya, iya. kayaknya nih apa sih nih Kak sebenarnya pentingnya olahraga bagi tubuh kita? Iya. Jadi ya mungkin kayak Batul bilang tadi, aku nih sehat-sehat aja, kita nggak tahu nanti 20 tahun ke depan kita menua, umur kita menua juga sel-sel tubuh kan juga menua ya kan. Nah tadi olahraga itu kan memang bagusnya untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita, kayak gula darah itu kan penyakit yang berhubungan sama metabolisme. Kayak gula darah, diabetes, terus ginjal, paru-paru itu kan semua berhubungan sama metabolisme. Fungsinya olahraga itu untuk metabolisme kita gitu. Jantungnya kita pun butuh gitu loh, butuh diolahragain. Cara olahraganya gimana? Jalan pagi, jalan yang ringan-ringan dulu aja. Tadi juga Batul bilang biasanya orang itu mulai dari yang ekstrim karena ya, langsung saking kardio. pinginnya cepet kurus. Jadi olahraga yang seberat-seberatnya selama-lamanya bisa 2-3 jam. Ya jangan dulu gitu. Apalagi kita biasa rebahan, biasa nge-scroll sosmed di kasur, tiba-tiba Nonton film, drakor. tiba-tiba langsung olahraga gitu di hari itu olahraga, wah aku pengen kurus nih. Di hari itu juga olahraganya langsung ekstrim yang berat, terus 3-4 jam nggak selesai-selesai, itu justru malah bahaya gitu. Emang harus dimulai dari yang paling yang paling mudah dulu untuk kita. Kalau misalnya kita biasa rebahan, nggak biasa aktivitas yang berat gitu, mulai dari jalan kaki dulu. Jalan kaki juga bagus gitu loh. Semua olahraga bagus, pokoknya tergantung porsinya kita lah. Benar-benar Iya. benar. Sesuai pengalamannya Kak Fatimah nih, Kak Fatimah lebih memilih olahraga apa? Yang ibarat kan Kak Fatimah ini ada anak 4 di rumah, mau olahraga, memilih waktunya nih loh, yang tepat buat aku nih nggak ninggal anak lama-lama, aku ini dan aku bisa fokus, ini kira-kira apa? Olahraga, memang olahraga sendiri kan juga harus saling melengkapi gitu. Dua-duanya kita dapat latihan kardio itu untuk jantung kita, untuk metabolisme kita. Kalau jantung kita sehat ya metabolisme juga oke gitu, juga sehat. Angkat beban pun gitu, angkat beban juga bagus juga untuk metabolisme, untuk kekuatan tulang kita gitu, untuk masa depan lah kalau angkat beban ini. Jadi sebenarnya dua-duanya itu bagus dilakuin, tinggal jadwalnya aja gitu yang kita atur. Nah, cara atur jadwalnya kira-kira? Misalnya angkat beban seminggu 3 kali, pokoknya minimal itu olahraga apapun sih, memang nggak harus angkat beban ya. Misalnya angkat beban seminggu 3 kali, kardionya 2 kali. Nah dua-duanya kan kita dapat, angkat beban iya, kardio iya. Iya. Ini coba bisa nggak Kak, mungkin Kak Fatimah bisa jelasin bedanya kardio sama angkat beban nih, di manfaatnya gitu, perbedaannya tuh apa? Iya, kalau kardio itu jadi olahraga yang
melatih otot jantung. Ya kalau kita ngelakuin tuh sampai ngap-ngapan gitu, sampai ngos-ngosan kayak ya. lari gitu ya. Misalnya lari, aerobik, jalan itu melatih jantung gitu. Iya, untuk kekuatan jantung. Jadi walaupun hata jantung sendiri tuh punya otot gitu loh. Ada ototnya jantung. Nah, cara melatih otot jantung itu dengan kardio. Oke. Nah, kalau angkat beban itu latih otot-otot yang ada di tubuh kita. Ya, itu untuk metabolisme juga. Kalau otot kita besar, otomatis kebutuhan kayak kalori kita juga besar gitu. Kayak insulin kita juga dimakan dari angkat beban itu. Misalnya kita makan manis, mungkin makan manisnya orang yang masa ototnya besar sama orang yang masa ototnya kecil beda gitu. Mungkin orang yang masa ototnya kecil itu lebih gampang menyerap insulin itu. Sedangkan kalau misalnya orang yang latihan beban nggak gampang masuk ke organ-organ gitu loh. Oh gitu, baru tahu. Jadi dua-duanya penting ya. Dua-duanya penting, iya. Oh, oke. Kalau untuk waktu olahraga berapa lama waktu yang cukup untuk berolahraga? Sebenarnya minimal 30 menit itu sudah oke. Itu minimalnya Minimal 30 30 menit. Intinya jangan berlebih-lebihan lah. 1-2 jam masih oke. Di atas itu bahaya juga kalau berlebihan ya. Balik ke Iya, kondisi karena jantung kita juga butuh istirahat. Kalau terlalu dipacu itu juga bahaya gitu. Kalau aku nih contohnya aku baru lari 5 menit aja udah capek, terus gimana itu? Ya jangan 5 menit lari terus. Saya udah capek gitu. Nah, itu kira-kira manfaat ya sih? Manfaat. Tubuh kita juga butuh penyesuaian gitu. Mungkin awal-awal lari cuma sanggup 5 menit. Nanti di hari besoknya bisa tambah. Kok pakai tracking itu? kekuatannya. Nah, di aplikasi itu ada kalau misalnya lari. Jadi kayak 3 menit lari, 2 menit jalan, 3 menit lari, 2 menit jalan gitu. Oh, gitu ada ya. Gak bisa yang 5 menit gitu. Ada yang kayak gitu. Kayak training buat pelari pemula kayak gitu. Iya. Oh gitu, Aji semakin canggih ya sekarang. Jangan sekarang teknologi itu manfaatin kitanya juga. Aji kayaknya yang telat nih. Ini ada yang pertanyaan nih Kak Fatima, apakah ada hubungan pola hidup sehat dengan kesehatan mental? Pasti ada ya. Kalau misalnya kita sering olahraga, otomatis badan kita juga lebih terlihat oke gitu. Kalau badan kita lebih terlihat oke, otomatis kita juga lebih percaya diri. Pasti ada gitu. Untuk kalau sering olahraga juga, misalnya kita olahraga di luar, sering ketemu orang itu kan juga refreshing ya. Untuk gerakan-gerakannya sendiri ya kalau buat aku sendiri ya refreshing gitu. Daripada kita diem tiduran doang, olahraga ya juga termasuk refreshing lah. Iya sih, terus juga nah kalau misalnya kita habis olahraga tuh aku pernah olahraga sore-sore. Lari sih kayak 2 kilo lari. Terus pas malam itu kan capek banget ya. Tapi pas tidur tuh nyenyak. Bener-bener enak ya langsung ya. Pas pagi bangun seger banget. Nah, emang ngaruh banget berarti ke mental gitu. Iya, selain itu olahraga juga menciptakan hormon happy-nya kita juga. Oh iya benar. Nah, itu aku juga lupa ya, mungkin bisa ditulis di bawahnya hormonnya apa. Dopamin ya. Kalau dopamin itu kayak kalau misalnya kita habis nyelesain tugas, terus kita merasa, wih kita beres nih, itu kayak hormon kebahagiaan karena kita udah meng-achieve sesuatu gitu. Nah iya, dan olahraga juga menciptakan hormon itu gitu. Gila, keren banget dengan dia, dengan anak 4. Motivasinya luar biasa, dari badan segini sekarang jadi segini, dan semangat konsisten itu yang berat sih. Konsisten yang Iya, berawal dari mau nggak mau. Nah iya, ngurangin gula tuh kan. Iya, akhirnya sadar sendiri, oh ternyata olahraga itu emang kebutuhan gitu. Berawal dari mau nggak mau jadi kebutuhan. Ya, selain itu misalnya kita latihan massa otot gitu. Itu penting dari usia sedini mungkin lah, misalnya 17 tahun kita mulai oke lah. Soalnya mulai 30 tahun aja itu otot kita setiap harinya bakal menyusut gitu. Makanya tadi kayak aku bilang kenapa kardio itu penting dan angkat beban itu penting karena mulai 30 tahun itu setiap harinya otot kita menyusut gitu. Entah itu 1%. Ada nggak nih Kak? Apa? Kepala tuh jangan, otot kepala aja yang dilatih. Otot badan juga butuh. Ini otot mata sama otot otak. Tapi emang aku pernah tau kayak di depan laptop terus kayak mikir, kan aku kadang suka nulis ya.
itu sampai berjam-jam, sampai rumahku tuh kayak batu belum berubah, ini 3 jam duduk terus gitu. Nah itu nih Kak, jadi aku penasaran nih angkat beban nih. Aku tuh seringnya biasanya kardio, kan kadang ada di YouTube apa kardio lah, ada lompat yang gitu-gitu segala macam. Nah tapi kalau angkat beban nih kan kadang kita harus beli apa namanya, dumbbell ya. Dumbbell ya. Ya gitu. Nah maksudnya tips buat orang pemula yang mau mulai angkat beban nih apa nih? Ya, jadi awal itu nggak perlulah beli barbel dulu gitu kalau mau latihan beban. Dimulai dari beban kita sendiri dulu aja. Misalnya kita latihan squat, itu kita jongkok, dari posisi jongkok berdiri Iya berdiri sih. aja lumayan berat gitu. Belum lagi nanti ada gerakan lainnya, front lunge yang kakinya ke depan, itu kan juga nahan beban kita sendiri gitu. Iya, iya. Sit up, push up, itu kan nahan beban kita sendiri. Dimulai dari itu aja dulu Oh gitu. gitu ya. Iya berarti itu juga termasuk angkat beban ya. Kita juga angkat beban termasuk. Oke. Aku angkat beban kehidupan ini. Itu udah berat. Jadi beban kita sendiri itu beban gitu. Kita sendiri itu beban. Coba Nah olahraga dulu Nah, mungkin bisa refresh. Wah, aku sudah mau mulai nih Kak Batul. Nanti kita atur jadwal deh kapan kita lari. Tapi jangan larinya jangan kebablas. KRB. Apa Kak? Kebun Raya Bogor. Oh iya, Aku keliling tuh 8 kilo. Tapi Tawaf ya. Tawaf kebun raya. Nanti ya kita atur jadwal ya. Insya Allah. Masya Allah, pembahasan hari ini luar biasa ya Kak Batul ya, Kak Fatimah, tentang pola hidup sehat. Ini cocok banget sih buat ibu-ibu yang gak mau pusing, apalagi ada anak di rumah, dilarang suami keluar. Solusinya nonton podcast kita. Nonton podcast kita. Tentang pola hidup sehat. Tanpa ribet, gak usah searching di Google. Harus gimana, gak usah. Tonton ini aja, langsung ketemu semua jawabannya. Bener gak? Ya, cara memulainya itu ya Iya. Kak. Oh iya Kak Batul. Kita belum kita omongin ini soal nih. Kita nih harus mensuarakan suara kemanusiaan. Kita lihat nih Harus kita ingetin pakai nih apa Nah? penonton ini nih. Ini Penonton pakai apa ini. nih? Kita udah pakai apa ini nih? Temanya nih udah kafie dan slogan kita juga ya. Palestina. Jadi kita nih harus mensuarakan suara kemanusiaan juga ya. Soalnya sekarang banyak orang yang buta. Bukan buta matanya. Tapi buta kepedulian. Nah, buta simpatinya terhadap apa yang terjadi di Palestina gitu. Banyak yang merasa kayak kayaknya udah nggak ada ini deh, udah nggak ada boykot. Nah, apalagi masih tetap belanja McD, KFC, tetap mereka karena kata mereka nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Padahal sebenarnya ya salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan selain kita menyuarakan tentang Palestina ya kita nggak beli barang-barang yang orang-orang yang mendukung Israel gitu. Nah, itu salah satu kita bisa apa sih? Kita cuma bisa memboikot. Jangan, nggak usah pergi jihad kejauhan, tiketnya mahal. Kita jihadnya di sini aja, boikot produk-produk mereka, produk-produk jenis kita boikotin semua. Nggak ada cerita nggak ngaruh. Itu salah satunya sangat mempengaruhi. Buktinya sudah banyak gerai yang tutup ya Kak Fatimah ya. Ada beberapa gerai yang tutup di negara sebelah. Udah banyak yang bangkrut KFC Sahamnya mereka. juga udah pada turun. Pada jatuh. Makanya kalian kalau perhatiin belanja ke supermarket besar, banyak promo Unilever mereka yang diskon. Justru produk mereka yang diskon. Karena apa? Karena mereka udah mulai nyusut. Makanya mereka bikin diskon untuk kita belanja lagi supaya ketergantungan produk mereka lagi. Padahal sekarang brand lokal udah banyak banget udah yang banyak yang bagus, Udah banyak yang bagus. Apalagi kalau kita dapat masuk ini ya, di endorse ya, tambah makin semangat kita promosi ini. Bisa promosi nih brand lokal kalau mau ada yang gitu ya. Ya, endorse kalian mau bisa lah nanti ya dia. Oke. Jadi buat kalian tetap boikot, tetap usaha kita tetap berdoa buat saudara kita di sana, kita tetap lakuin boikot ya Kak Batul ya. Itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Salam hidup sehat, salam bugar ya. Iya betul, salam bugar, salam apa lagi? Salam aja. Salam jalan pagi nih Nah, ayo Nah, KRB Nah. Semangat, harus semangat. Kak Fatimah terima kasih untuk hari ini sudah meramaikan podcast kita. Kak Sakina, Kak Batul. Banyak banget nih informasi baru, ilmu baru yang kita dapetin hari ini. Dari yang bahas kardio, semua. Semua lemak jenuh, makanan apa yang nggak dibolehin makan apa ya coba.
Masih inget nggak? Taruh di kolom komen ya. Boleh Kalau komen masih di inget bawah. makanan-makanan apa yang harus dihindari. Oke. Oke, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.